Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempertemukan kita walaupun hanya melalui media, tapi semoga tidak mengurangi semangat adik-adik semuanya dalam mengikuti kegiatan Portasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Falah, asli dari Purbalingga saja. Dulu pernah aktif menjadi Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Purbalingga tahun 2017 sampai 2019. Dan sekarang sedang belajar berorganisasi juga di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi sekarang menjadi Ketua Bidang Kajian dan Dakwah Islam di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, gimana nih? Sudah siap atau belum untuk menyambut Portasi tahun 2020? Tentunya sudah ya, pastinya dari kalian sangat semangat nih, walaupun Portasi kali ini tidak seperti Portasi sebelumnya. Kita harus lebih banyak di rumah, kita harus lebih banyak menjaga kesehatan, kita harus jaga jarak dengan banyak orang. Tapi sekali lagi, tentunya tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, khususnya dalam mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal tentang Muhammadiyah. Nah, teman-teman, di sini ada yang sudah tahu apa itu Muhammadiyah? Oke, Muhammadiyah adalah pengertiannya kalau secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan Iyah. Muhammad artinya Rasulullah Muhammad SAW dan Iyah adalah pengikut. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, Muhammadiyah adalah apa? Ya, Muhammadiyah adalah pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau salah istilah, Muhammadiyah adalah, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Oke, silakan kalau yang sudah tahu bisa langsung jawab bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang didirikan oleh siapa? Iya, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis, yaitu yang bertempat atau didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Wah, ternyata Muhammadiyah sudah lama ya, berapa tahun? Nah, sudah berapa tahun? Silahkan ditulis ya. Teman-teman pasti bisa menghitung sendiri. Jadi Muhammadiyah itu sudah lama sekali ya, sudah melebihi dari 1 abad. Tentunya sudah sangat besar ya Muhammadiyah. Kenapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendirikan Muhammadiyah? Tentunya ada latar belakangnya ya. Jadi pada saat itu, khususnya pada kondisi Indonesia di Yogyakarta masih dalam kondisi penjajahan Belanda, karena Muhammadiyah itu berdiri lama sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada saat itu, di sisi lain Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, jauh dari teknologi, jauh dari pendidikan. Di sisi lain juga kondisi Yogyakarta pada saat itu jauh dari namanya nilai-nilai keislaman, melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama seperti menyembah pohon, mengagungkan tempat-tempat tertentu. Nah, dari kondisi inilah akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tergugah untuk meluruskan kondisi yang sedang terjadi khususnya di wilayah Yogyakarta. Sehingga beliau berusaha untuk mendirikan organisasi atau perkumpulan dalam rangka untuk mendakwahkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, memperkenalkan Islam dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi memang banyak pertentangan ya sebelum akhirnya Muhammadiyah didirikan. Beliau banyak belajar terkait perkumpulan, diantaranya beliau juga aktif di perkumpulan Budi Utomo. Beliau belajar untuk bagaimana perkumpulan itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ketika beliau aktif di Budi Utomo, karena gerakan Budi Utomo itu lebih kepada gerakan sosial, disitulah beliau mulai belajar bagaimana mendirikan sebuah perkumpulan. Nah, dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dulu belajar mengajar ya, jadi belajar mengajar di sekolah milik Belanda yaitu Quick School, di mana di situ Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mempunyai cita-cita ataupun mimpi membangun sekolah atau madrasah yang ia dirikan sendiri, yang beliau dirikan sendiri, dan akhirnya ternyata terwujud. Beliau bisa mendirikan atau mengubah rumah beliau menjadi sebuah madrasah
Walaupun sama, pada saat itu masih banyak pertentangan. Salah satunya karena menggunakan bangku dan kursi yang pada saat itu masih dianggap sebagai perlengkapan yang digunakan oleh orang-orang kafir. Kalian juga tahu nggak bahwa ternyata langgar tidur Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dulu pernah dirobohkan loh sama masyarakat di sekitar. Kenapa coba? Karena beliau juga melakukan sebuah gerakan tajdid atau pembaruan dalam Islam. Maksudnya pembaruan adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Islam yang sebelumnya belum baik. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman Islam tersebut. Salah satunya adalah dikarenakan Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba untuk membenarkan arah kiblat yang pada dasarnya sebelumnya ketika di Masjid Gede Kauman Yogyakarta arah kiblat itu lurus mengarah ke arah barat. Tapi ternyata di langgar milik Kiai Haji Ahmad Dahlan itu agak miring ya, agak serong yang sekarang itu bisa kita rasakan ya. Sekarang arah kiblatnya sudah agak miring ya, khususnya untuk masjid-masjid yang memang tidak secara langsung mengarah kepada kiblat. Nah, itulah salah satu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam sampai hari ini bisa kita rasakan. Dan hadirnya Muhammadiyah ini benar-benar bermanfaat bagi umat Islam karena sekali lagi Muhammadiyah berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan tokoh-tokoh Muhammadiyah ini adalah tokoh-tokoh penting dalam proses kemerdekaan. Ada siapa coba? Ya banyak sekali ya. Silakan nanti adik-adik bisa cek tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang berperan khususnya dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan juga adalah salah satu pahlawan di Indonesia. Nah, itu tadi sedikit sejarah atau latar belakangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Dan sampai hari ini Muhammadiyah sudah sangat besar, sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kalau di Indonesia ada strukturalnya namanya, yaitu ketika di tingkatan pusat itu adalah pimpinan pusat. Maksudnya ketika di tingkatan skala nasional itu adalah pimpinan pusat. Ketika di tingkatannya di provinsi adalah pimpinan wilayah, dan ketika di daerah adalah ketika di kabupaten adalah pimpinan daerah, di kecamatan adalah pimpinan cabang, dan di desa adalah pimpinan ranting. Nah, kalau di luar negeri apa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau di luar negeri namanya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Jadi banggalah kita dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah tidak hanya ada di Indonesia, tapi ternyata ada di luar negeri. Bahkan sekolah Muhammadiyah pun ada yang di luar negeri, yaitu salah satunya ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Nah, teman-teman bangga nggak nih sekolah di Muhammadiyah? Tentunya karena saya juga alumni Muhammadiyah. Wah, lupa belum cerita ya bahwa saya adalah alumni dari salah satu SMK di Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga Muhammadiyah itu memiliki organisasi otonom atau dikenal dengan Ortom. Apa itu Ortom? Ortom adalah organisasi di bawah Muhammadiyah yang mereka punya kewajiban atau hak untuk mengelola organisasinya masing-masing. Yaitu biasanya Ortom itu beda generasi ya teman-teman ya. Kalau di Muhammadiyah itu kan cenderung adalah ayahanda kita atau ya bapak kita Muhammadiyah. Nah, kalau Ortomnya apa saja kira-kira? Ada yang tahu? Oke, betul. Ada yang pertama adalah ibunda kita, ibu dari Muhammadiyah, ibunya Muhammadiyah. Maksudnya ibunda di Muhammadiyah ya, yaitu adalah Aisyah. Sama strukturnya ya kayak Muhammadiyah tadi. Jadi ada Aisyah yaitu ibu-ibu Muhammadiyah. Yang berikutnya adalah Nasyatul Aisyah, yaitu pemudi-pemudi Muhammadiyah. Pemudi itu berarti perempuan ya, di bawahnya Aisyah. Kalau kita kenal dengan ibu muda gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pemuda Muhammadiyah. Nah, pemuda Muhammadiyah ini adalah ya, kalau tadi Nasyatul Aisyah itu perempuan, kalau pemuda Muhammadiyah ini laki-lakinya. Jadi setingkat Nasyatul Aisyah sama, hanya saja Nasyatul Aisyah perempuan, pemuda itu untuk organisasi laki-laki. Nah, ada lagi nih, kalau misalkan mahasiswanya, organisasinya apa coba? Ya, terima kasih yang sudah jawab ya. Ya, kalau mahasiswa adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini tersebar di seluruh universitas Indonesia ya teman-teman ya. Biasanya identitasnya dengan jas merah. Nah,
selanjutnya kalau kepanduan kok kayak gini ya. Kepanduannya di Muhammadiyah itu apa coba? Ya, kita kenal dengan Hizbul Waton. Jadi yang pakainya bajunya hijau, bawahnya biru itu namanya kepanduan Hizbul Waton. Nah, kenapa kita juga harus bangga dengan Hizbul Waton? Karena salah satu pahlawan Indonesia, siapa coba? Ya, Jenderal Besar atau Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah salah satu sosok yang pernah menjadi ketua gerakan kepanduan Hizbul Waton. Silakan nanti teman-teman bisa mampir ke Monumen Jenderal Sudirman ya. Di situ ada sejarahnya ya, bahwa beliau pernah aktif menjadi ketua di gerakan kepanduan Hizbul Waton. Beliau juga adalah salah satu guru dari sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap. Nah, selanjutnya adalah selain tadi sudah ada Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, ada Hizbul Waton, ada IMM, apalagi coba? Ya betul sekali, seni bela dirinya, organisasi bela diri adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Warnanya merah dan kuning, artinya berani tapi tetap berhati-hati. Dan yang terakhir nih, kader yang paling muda, siapa kira-kira? Iya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan ciri khasnya adalah jas berwarna kuning. Nanti teman-teman bisa kenalan dengan kakak IPM di sekolah kalian masing-masing ya. Nah, itulah beberapa tentang Muhammadiyah, dari sejarahnya, dari tingkatannya, dari ortomnya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, banggakan jadi siswa Muhammadiyah tentunya, karena sekolah Muhammadiyah bukan hanya pendidikan tentang duniawi saja, tapi pendidikan tentang ilmu agama yang insya Allah bisa menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Itu saja dari saya, terima kasih dan salam kenal. Semoga bisa bertemu di lain waktu secara langsung ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, selamat belajar dan selamat mengikuti Fortasi. Dan selamat juga telah diterima sebagai siswa di sekolah Muhammadiyah. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.